pun dibenarkan ya. Jadi Oke, untuk urusan minta maaf ya kita maafkan teman-teman. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Uti Watimena ini melanggar hukum, ya kita proses secara hukum kan gitu. Kita proses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita Indonesia. Tapi untuk urusan maaf ya kita maafkan kan gitu. Nah sekarang kita bandingkan teman-teman yang ditunjukkan oleh Uti tadi ya. Sebentar ya. Yang ditunjukkan oleh Bu Uti tadi itu. Nah, bentar ya. Oke, kita perjelas ya. Nah, ini teman-teman. Ini jelas-jelas Al-Qur'an teman-teman ya. Ini tulisan Arab, lalu kemudian di pinggirnya ini adalah terjemahannya. Jadi yang diinjak oleh Ibu Uti menggunakan jempol kakinya ini adalah Al-Qur'an, bukan hadis ini, bukan buku-buku hadis. Tuh, tuh, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Islam liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun la nabiyya ba'da amma ba'du. Enggak ada lagi nabi setelah baginda Rasul. Kalau ada yang ngaku nabi, lugat ambunan mah nabi palsu. Ya, karena baginda Rasul adalah nabi penutup para nabi. Oke. Kali ini tuh konten yang paling gak enak banget buat the reaction. Mungkin kalau teman-teman lihat video-video sebelumnya aku sempat bisa ketawa lah ya, bisa bergokil-gokil, tapi kali ini tuh kayak nggak bisa gitu. Oke, kita akan langsung aja to the point aja, terserah apapun yang terjadi kita harus lanjut untuk mereaction karena ini memang tanggung jawab kita memberikan sudut pandang yang mungkin saja berbeda dengan umat Islam lainnya atau bisa jadi sama dengan umat Islam lainnya. Dan ini kita nggak mewakili banyak orang ya. Saya tidak mewakili siapapun, saya hanya mewakili diri saya sendiri dan whatever, I don't care kalau ada orang yang menganggap bahwa Unrifa tuh kok beda gitu. Oke. Ini tentang kasus yang dialami oleh Tante Uti Watimena. Orang yang pertama sekali menjadi asbab saya menjadi pendiskusi atau pendebat. Yes. Karena saya diskusi atau debat jatuh ke dalam ranah lintas iman ini mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Tante Uti dan juga asumsi dia terkait tentang agamanya. Dialah yang menjadi saya kemudian tertarik masuk ke dalam grup WhatsApp sekitar kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, tahun 2018 atau 2019, sebelum COVID. Saya masuk ke dalam grup WhatsApp melalui perantaraan Bang Handi dan juga Bang Dewa, karena saya mendapatkan nomor Bang Handi dan Bang Dewa itu di channelnya Bamtri, karena ketika VN atau voice note waktu dulu ya, zaman dulu tuh YouTube kita tuh voice note yang ditampilin gitu kan. Waktu voice note ditampilin itu ada nomor handphone yang bisa aku hubungi dan aku telepon antara dua orang itu dan aku dimasukin ke dalam grup debat lintas agama itu. Di situ sudah banyak sekali orang, ada sekitar 225 orang karena memang maksimal pada waktu itu grup WhatsApp itu kalau nggak salah hanya sampai 225 orang. Adminnya Kang Ade. Di situ judul grupnya adalah grup debat kalau nggak salah ya, aku lupa namanya. Karena banyak sekali, pada akhirnya kita banyak sekali yang mengundang kita di grup-grup lain. Di dalam grup itu jujur aku katakan aku memang respect dengan Bang Zuma dan Bamtri karena sudah ada Bamtri dan Bang Zuma ada di situ. Aku cuma tahu pendebat waktu itu yang aku jujur ya, pertama sekali itu ya Bang Zuma. Teman-teman tahu sendiri kan betapa Bang Zuma dengan kelembutannya di awal-awal ya. Kalau sekarang dia ya namanya udah keseringan berdebat dengan teman-teman Kristen ya. Dulu beliau sangat santun, bahkan dimaki-maki sama Aderion. Beliau menjawab dengan tenang, santai gitu, dengan dalil yang indah. Beliau sampaikan retorikanya masuk akal. Masya Allah luar biasa. Aku dengerin tuh Bang Zuma. Beberapa hari tuh aku dengerin. Tapi tiba-tiba ketika Uti Watimena hadir, aku langsung nyari dia tuh. Itu video pertama sekali yang viral dari aku, yang diviralkan oleh akun channel Viral Indonesia Kang Erik atau Kang namanya Bang Erik atau Bang Igal ya. Nah, jadi beliaulah yang menjadikan asbab aku tuh didengar banyak orang. Kemudian pada minta sama aku untuk bikin YouTube sendiri karena orang taunya dikira itu YouTube aku. Nah, jadi disitulah aku menjadi lawan debat dengan Tante Uti itu kayak seolah-olah Tante Uti mendapatkan lawan sebelumnya sama Umi Dini ya, mendapatkan lawan dan dia suka sama aku diskusi di awal-awal, dia suka karena aku diskusi itu di awal tuh bercanda-bercanda. Mungkin teman-teman yang mengikuti saya dari pertama, teman-teman tuh tahu ya. Bahkan saya dimusuhi juga di grup itu, dianggap seolah bermain-main dalam diskusi. Karena bagi saya itu kayak emang main-main doang, kayak
hujahnya Tante Uti itu kayak lawak-lawak gitu loh. Apaan sih Tante? Sampai aku bilang, loh. Terus ketika saya baca Bible dia, loh Tante Uti bukannya di dalam kitab Tante Uti itu begini dan begitu, sampai-sampai saya berdiskusi dengan dia melalui perantaraan Yayasan Geraham Mu'alaf dengan stream langsung berhadapan muka begini. Judulnya itu adalah tentang Mesias. Nah, ketika Tante Uti menjelaskan tentang Mesias, saya mendefinisikan apa itu Mesias, kemudian dari situ saya belajar bahwa Mesias itu artinya adalah yang diurapi dan juga bukan hanya Yesus yang mengalami di Mesias itu Tuhan. Ternyata di perjanjian lama itu Mesias juga dialami oleh Daud sebagai Mesias dan juga banyak sekali para raja-raja yang sudah menjadi Mesias dalam perjanjian lama. Di situ saya menjelaskan secara komprehensif dan juga bukan komprehensif yang menggunakan Bible aja sih memang karena kan ada aja di Bible. Dan juga sangat sistematis saya coba untuk menjawab sampai viral lah video itu melawan Tante Uti Watimena. Sampai-sampai Tante Uti baru saya tahu kalau Tante Uti tidak tahu dalam kitab dia Abraham itu adalah nabi, Daud juga nabi. Karena kenapa dia tidak terima? Karena dia menganggap bahwa Abraham itu poligami tidak pantas sebagai nabi. Dia hanya menganggap Musa sebagai nabi, istrinya cuma satu menurut dia. Walaupun dalam ranah akademis para scholar Yahudi dan Kristen pun berbeda pendapat. Musa itu punya istri 2 atau 1. Ada wanita Kush dan juga ada Zipora. Nah, ada yang mengatakan bahwa wanita Kush itu adalah Zipora, walaupun secara eksplisit tidak dijelaskan. Nah, masalahnya adalah ketika saya cerita tentang perjalanan saya dengan Tante Uti aja ya, sampailah pada akhirnya kita tuh kayak jadi lawan debat yang abadi gitu. Bahkan orang suka ketika saya berdebat dengan Tante Uti dan saya hanya jadikan itu bahan ketawa-ketawaan. Kenapa? Bukan ngejek agamanya, ngejek argumentasi dia gitu. Karena argumentasinya tuh lucu banget, ketampol mulu dianya gitu. Nah, memang sempat beberapa kali kita tuh clash banget sampai kayak caw gitu. Tapi bagi aku pribadi tuh ya udah di ranah debat aja, tidak sampai ke ranah pribadi. Bahkan sempat waktu aku di Jakarta aku ngajak dia bertemu, tapi dia nggak mau ketemu sama aku, nggak ngerti juga kenapa. Kata dia takut sama umat Islam kata dia. Nah aku bilang ya berarti hati Tante Uti yang nggak bersih kataku. Mungkin itu sedikit dari aku tentang Tante Uti. Jul aku izin sebentar saja Jul, mungkin bisa dilanjut sama Juli sebentar aja. Bentar ya. Oke, kalau kita bicara ya bahwa Tante Uti ini saya juga tidak tahu hantu apa, setan apa yang sedang merasuki Bu Uti. Padahal ya, dia yang buat, yang cemas itu kami loh. Yang sangat cemas dari tadi malam itu kami. Bahkan Uniriva ya, itu saya sarankan untuk menghubungi Uti Watimena dan memberikan nasihat kepada Bu Uti dan menghubungi Bang Zuma. Ya kalau bisa cobalah hubungi Bang Zuma, kira-kira dicarikan solusi terbaik apa. Tetapi Bu Uti malah sibuk ya. Sibuk membela diri dengan mendatangi satu persatu komal-komal Kristen untuk mencari dukungan. Di sini saya cukup bingung ya dengan apa yang dilakukan Bu Uti. Apa dia berpikir manusia atau orang lain bisa menolong dia? Apa dia pikir orang-orang Kristen yang lain, Polikardus yang lain akan menolong dia? Inilah yang harusnya Bu Uti itu pikirkan baik-baik ya. Harusnya Bu Uti itu renungkan baik-baik. Apa dia pikir akan ada yang membantu dia seandainya terjadi apa-apa? Kita sudah lihat bagaimana kelakuan Polikardus yang dimana saat kamu masih berguna, yaitu kamu akan dipakai. Tetapi kalau udah nggak berguna, akan disepak. Ya, contoh, Blukus Suntur. Sekarang sudah tidak dianggap apa-apa, ya udah disalibkan gitu kan. Bahkan istrinya sendiri ngomong apa? 1-2 bulan masih hosana. Udah bulan keempat salibkan dia kan. Itu yang terjadi. Dan sudah banyak sekali lah Polikardus yang bernasib seperti itu. Jadi cukup miris kalau Bu Uti masih berharap pertolongan itu dari manusia. Harusnya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, minta ampun kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada Bu Uti. Mana tahu di saat masalah seperti inilah Bu Uti itu akan mendapatkan hidayah. Mana tahu di saat seperti inilah Bu Uti itu bisa tersadarkan bahwa yang selama ini dia lakukan sudah salah. Kita nggak tahu jalan Allah memberikan hidayah kepada manusianya. Jadi Bu Uti itu menurut saya sudah sangat disayang sekali oleh Allah ya. Sudah sangat disayang. Diberikan teguran, sakit, dan sebagainya. Supaya Bu Uti ini merenungkan hal tersebut. Terus kalau ditanya, kenapa Bu Uti tiba-tiba berubah? Bukankah dulu Bu Uti nggak separah ini gitu? Kalau kalian nanya pendapat saya ya, ini pendapat pribadi saya.
Dan saya sebenarnya juga sama kayak Uni Rifa, agak malas bahas Bu Uti. Jujur ya, agak malas. Bahkan saya ditanyakan oleh beberapa teman, kenapa nggak ikutan bahas? Ya, nggak ikutan terlalu menyerang Uti Watimena. Karena saya bilang di sisi kemanusiaan, saya sangat sedih melihat kondisi Bu Uti. Nyokap saya itu juga terkena penyakit yang sama ya. Cuman beda tempatnya saja, sama-sama kanker, bedanya nyokap itu di tulang dan di payudara kemarin. Saya sangat tahu bagaimana susahnya melawan yang namanya sakit kanker. Habis tenaga, habis konsentrasi, ya, emosi benar-benar diobok-obok, belum lagi biaya yang ya tidak sedikit lah. Walaupun mungkin Bu Uti pakai BPJS, tetapi kan tentu saja harus ditopang dengan vitamin, ya, ditopang dengan konsumsi madu, konsumsi ya suplemen-suplemen yang baik lah. Yang notabene itu membutuhkan biaya tidak sedikit, membutuhkan biaya yang besar. Kalau kita bicara Bu Uti, bukannya merendahkan ya. Di sini saya nggak ada maksud merendahkan Bu Uti, tetapi kan kita tahu, ya kita tahu Bu Uti bukan dari keluarga atau golongan yang berlebihan. Ya, bukan dari orang yang benar-benar kalau kena sakit, kena musibah, ya udah gampang gitu kan, keluarkan uang. Enggak, Bu Uti bukan orang seperti itu. Bu Uti dulu punya banyak fans, ya, punya pengagum, punya donatur-donatur tetap. Tapi seiring waktu, Bu Uti mulai ditinggalkan, karena mulai bermunculan polikardus-polikardus baru. Ada Ki Ahmad, Lidara, Pak Bom-Bom, Sob Katul, ya, Elia, Mikana, banyak sekali bermunculan wajah-wajah baru yang membuat orang-orang lama itu tersisihkan. Apalagi bisa dibilang Bu Uti ini kan tidak bersaing atau gagal bersaing lah dengan wajah-wajah baru. Walaupun dia senior, tapi dia tersisihkan, sama kayak Luga gitu, dilupakan. Dari situlah Bu Uti mungkin melihat, waduh, nggak bisa lagi dengan style lama dia. Kalau dengan style lama dia akan ditinggalkan. Mau nggak mau dia harus mengikuti perkembangan zaman, di mana sekarang yang namanya polikardus itu diwajibkan menghujat. Kalau polikardus tidak menghujat, ya donaturnya nggak suka, donaturnya nggak mau donasi, kan begitu. Nah, mulailah Bu Uti itu bergabung dengan kelompok penghujat-penghujat ini, dan mulailah benih-benih kebencian kepada Islam makin tumbuh subur di dalam hati Bu Uti ya. Makin tumbuh subur seiring dengan makin banyaknya inputan-inputan dari teman-teman polikardusnya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita join dengan kelompok-kelompok yang seperti itu, yang nggak benar, yang kerjanya menjerumuskan kita. Nah, itulah yang terjadi dengan Bu Uti, dan semoga Bu Uti bisa belajar lah ya, bisa mengambil hikmahnya. Kalau saya sih ngomongnya itu, tapi sekali lagi ya, dari sisi kemanusiaan, saya sangat prihatin, bahkan Uni Rifa kemarin sampai nangis-nangis ya. Kemarin ya teman-teman, videonya yang viral ini entah semalam atau kemarin. Lalu kemudian tadi Uti Watimena ini membuat video klarifikasi, lalu kemudian video tersebut di private, entah di private atau di take down atau dihapus, saya nggak tahu. Cuman teman-teman banyak yang sudah mendownload ya, teman-teman banyak yang sudah mendownload, dan teman-teman yang mendownload tersebut mengirimkan kepada saya via WA. Kita dengarkan dulu teman-teman apa perkataan Uti Watimena ya, bagaimana permintaan maaf Utimena terkait videonya yang viral ya, yang mana jempol kakinya berada di atas Al-Quran pada saat live di TikTok. Kita simak dulu video berikut ini teman-teman. Ya, selamat malam Bapak Ibu, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Hari ini Oh, berarti ini tadi malam nih teman-teman ya, berarti tadi malam ini. Ini saya mau mengklarifikasi ya, ribut-ribut di luar tadi ya, di dalam perdebatan, di dalam dialog di komal saya ya. Rame-rame dari pihak muslim mengatakan bahwa saya menista,
bahwa saya merendahkan gitu ya Al-Qur'an, menginjak-injak Al-Qur'an. Ya, saya mohon maaf ya untuk semua warga Islam seluruh dunia. Saya mohon maaf dari dalam hati saya yang sedalam-dalamnya kalau sekiranya ya mau katakan ya, hal yang seperti itu menyakiti hati dari pihak muslim semua ya, karena tadi itu bukan ada niat sama sekali untuk menista, sama sekali nggak ada ya. Itu hanyalah pada saat saya sedang membaca hadis. Nah ini ya, ini bukan menginjak-injak Al-Quran ya teman-teman. Oke, saya komentari dulu teman-teman ya. Untuk urusan dia minta maaf ya kita maafkan ya. Tapi untuk urusan hukum ya, penistaan, melecehkan kitab suci orang lain, tentunya kan ada hukumnya, ada undang-undangnya toh. Ya biarkan biarkan proses hukum itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku kan gitu teman-teman. Tapi kalau untuk urusan maaf ya kita maafkan orang yang sudah minta maaf. Sekali lagi, tapi kalau untuk urusan hukum tentunya harus diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kan gitu. Kita lanjut. Pada saat kita sedang membaca hadis, karena sedang berdialog dengan wahyu ya kan, mengenai hadis gitu kan, berdialog dengan wahyu ya, mengenai hadis nih kita baca teman-teman ya. Saya duduk di lantai ya. Kenapa harus duduk di lantai? Karena kalau di lantai sinyalnya banyak, kalau di atas tempat tidur suaranya putus-putus, jadi saya duduk di lantai. Nah ketika saya duduk di lantai gitu kan, nah hadis ini justru saya, Bapak Ibu ya, bisa dilihat hadisnya itu saya taruh di bantal ya, untuk penghormatan yang luar biasa kepada umat muslim. Saya taruh di atas ya, di atas kasur, di atas bantal. Nah ini dia bantalnya ya, nih ini bantalnya, walaupun bantalnya ini ya warnanya Oke, bantalnya warna garis-garis ya, ada garis-garisnya ya teman-teman. Lalu kita lihat teman-teman ya, ini apakah sama dengan video yang pertama? Nanti kita bandingkan ya, kita lanjutkan. Nah, ini bantal saya taruh di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Lalu ini dia buku hadisnya, istilah hadis itu bukan Quran ya Bapak. Oke, yang ditunjukkan barusan memang bukan Al-Quran, tapi catatan hadis, buku hadis. Oke, sepakat sampai di sini. Saya bukan membela diri, tetapi bukan Quran yang diinjak-injak, enggak ya. Jadi hadisnya bukan Al-Quran yang diinjak-injak ya. Katanya. Tapi kita nanti bandingkan teman-teman. Lalu karena saya di depannya, duduk di depannya nih kan. Nah begini Bapak Ibu, nah ketika saya mau senderan di belakang ini kan, saya lagi asik ngomong, saya senderan, saya angkat kaki. Nah kaki saya angkat ya, angkat kaki, lalu topang kaki lah ya, tapi saya masih di situ ya, kena lah kaki saya di hadis ya. Nah ini tindakan yang menurut orang muslim ya sangat tidak menyukakan hati. Saya mohon ya, karena dengan kerendahan hati, ini bukan karena kesengajaan, bukan karena niat jahat, bukan karena ada keinginan untuk merendahkan ya, tidak mungkin ya teman-teman, karena saya sendiri paman saya masih Islam, saya nggak ada pernah begitu ya. Kalau berdebat ya berdebat aja ya, mempertahankan ideologi itu pun dibenarkan ya. Jadi oke, untuk urusan minta maaf ya kita maafkan teman-teman. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Uti Watimena ini melanggar hukum, ya kita proses secara hukum kan gitu. Kita proses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita Indonesia. Tapi untuk urusan maaf ya kita maafkan kan gitu. Nah sekarang kita bandingkan teman-teman yang ditunjukkan oleh Uti tadi ya. Itu bentar ya. Yang ditunjukkan oleh Bu Uti tadi itu. Nah, bentar ya. Oke, kita perjelas ya. Nah, ini teman-teman, ini jelas-jelas Al-Quran teman-teman ya. Ini tulisan Arab, lalu kemudian di pinggirnya ini adalah terjemahannya. Jadi yang diinjak oleh Ibu Uti menggunakan jempol kakinya ini adalah Al-Quran, bukan hadis ini, bukan buku-buku hadis.
Tuh, tuh, tuh. Ntar ya. Tuh, tuh. Yang lebih jelas lagi. Mana yang lebih jelas? Nah, tuh jelas-jelas Al-Qur'an ini. Ini Al-Qur'an ya, Arabnya, lalu yang pinggir ini terjemahannya. Nah, kalau bantalnya sama, oke lah bantalnya sama ya. Memang di atas bantal, tapi kakinya ini loh, jempolnya ini jelas itu di atasnya Al-Qur'an. Ditempelkan itu kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau di video ini Ibu Uti Watimena mengatakan itu adalah Kalau hadis, jelas-jelas berbeda. Apa yang ditampilkan oleh Ibu Uti ini, teman-teman, jelas-jelas berbeda dengan tetapi bukan video Quran sebelumnya. yang diinjak enggak ya. Jadi hadisnya taruh di lantai dan Beda ya, teman-teman ya. Beda ya. Oke. taruh di Cukup atas teman-teman. ya, di atas kasur, di atas Bantalnya memang sama, tapi ya kan, bukunya mengenai yang hadis satu gitu yang kan, ditampilkan berdialog oleh dengan Bu wahyu. Uti ini adalah buku-buku hadis, sementara yang di sini, nah ini jelas-jelas Al-Qur'an ini. Membeli mobil Ini, Avanza nah itu yang warna biru. Tuh teman-teman, jelas ya, jelas ya. Nah sekali lagi teman-teman, untuk urusan maaf ya kita maafkan Ibu Uti Watimena ini, kan gitu, karena dia sudah minta maaf. Tapi kalau apa yang dia lakukan itu melanggar hukum, tentunya harus diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bantu viralkan video ini seviral-viralnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memikirkan nasib Bu Uti. Jadi Bu Uti yang buat, yang pusing kami. Kami pusing mikirin nasib dia. Sampai kita tuh seperti itu. dikira ngebelain penghujat agama Allah loh. Sampai kita tuh dari Islam tuh dituduh bahwa kita tuh membela Uti. Sebenarnya bukan masalah itunya. Bahkan saya tadi di TikTok berantem sama beberapa netizen yang bilang, "Uni maksudnya apa? Uni nggak ini ya, Uni nggak apa? Uni terima ya agama kita dinista." Iya, saya marah juga. Tapi gini, kenapa saya sedih itu? Sedihnya tuh saya ingat banget dia di awal bertemu itu tuh yang sehat ya, badannya tuh berisi dan dia sempat ngejek-ngejek saya dulu ya. Sorry ya aku bilang ya. Sampai tuh aku biasa aja sampai dibilang nanti kusumpahin kamu dipoligami, falah, inilah itulah ya kan. Aku kayak udahlah, aku percaya kok sama iman aku sendiri Allah itu nggak akan mungkin menzolimi hambanya gitu kan. Aku pikir kayak nangisnya itu bukan karena dia ini maksudnya nangisnya itu lihat keadaan dia sekarang itu dan aku baru pertama lihat keadaan dia setelah dia sakit Julius. Jadi ada satu foto ter-SS. Jadi teman-teman ya, teman-teman boleh lihat nih wajah aku di StreamYard itu beda banget dengan wajah aku di TikTok. Ini teman-teman kalau lihat wajah aku tuh mungkin kalau ini lebih buluk ya, makanya ini asli the real ini nggak ada filter. Karena nggak ada filter di StreamYard, nggak bisa memfilter. Kalian lihat dong jerawat aku, kalian lihat dong bekas-bekas jerawat aku yang di kening ini. Nah, kalau di TikTok kalian lihat aku cantik banget kan? Karena di situ akan ada kayak filter yang menghilangkan kayak bekas lebah mata ini hilangin nih. Jadi itu cantik banget. Nah, Tante Uti ketika dia tampil itu dia seolah-olah tuh cantik banget kan dia pakai filter. Tapi kemarin itu aku dapat foto aslinya dia. Astagfirullah, aku terkaget, terkejut lihat dia udah nggak punya rambut. Iya. Dan dia Selama ini juga udah ini sih, dia kan pakai topi tuh. Pakai apa tuh namanya? ya, I Penutup ya, know, penutup. namanya juga di kemo, Jul. Aku juga punya guru yang di kemo tuh rontok semua bulunya. Iya, Tapi mamaku sebelum rontok dia dulu pangkas botak. iya, kebanyakan orang-orang yang cancer kan memang sebelum dia rontok rambutnya karena dia nggak siap dengan itu kan dia dibotakin dulu rambutnya biar dia juga siap menghadapi itu kan. Bulu matanya juga akan hilang. Iya. Nah, yang aku sedihkan tuh aku ngeliat tuh Tante Uti tuh kurus sekali, guys. Nah, yang bikin aku nangis tuh itu. Jadi ketika aku lagi teleponan sama Julius ya, aku telepon sama Julius tuh gimana Jul? Nih Tante Uti parah banget Jul, nggak pernah kan dia ngehujat yang berlebihan kayak gini. Kok tiba-tiba begini? Ya aku bilangnya gini, ya namanya Kristen kan tidak semua harus menghormati Al-Qur'an, tapi masalahnya perlakuan terhadap Al-Qur'an
bahkan terlihat nyata karena dia buka cam, dia tuh teledor, dia tuh kan namanya orang udah tua ya, dia tuh kan nggak tahu kayak kita kan paham banget gitu Jul, mana yang buka cam atau segala macam kan tahu. Dia tuh ceroboh karena itu kan aplikasi yang baru bagi dia. Nah dia juga sendiri tuh nggak sama temennya, nggak atau sama anaknya, nggak dipandu sama anaknya. Jadi dia ketika kelihatan sama dia kita kakinya, memang mungkin keseharian itu nggak menghargai Al-Quran, wajar ya, dia Kristen, tapi masalahnya diperlihatkan ke publik kan, itu yang menjadi polemik. Ya salah, itu salah, tetap salah. Makanya kita tuh hati-hati banget. Bahkan ketika dimanapun juga kita, walaupun gak ada orang lihat, kita harus memperlakukan atributnya orang yang meyakini suatu agama tuh nggak boleh sembarangan. Bahkan lu kalau seandainya lu jalan kemanapun, even lu jalan ada bendera merah putih misalkannya, lu pijak, lu tetap kena. Bahkan mungkin itu bukan bendera, ada mungkin baju yang warnanya merah sama putih, lu pijak, orang akan framing lu nginjak bendera, tetap salah, lu tetap ketahuan salah. Nah maksudnya ya udah, kalau tahu itu simbol atau atribut atau milik orang yang mengkultus, dan orang mengkultus maksudnya menghormati itu, ya pandai-pandai lah, jangan ceroboh. Nah itu satu yang bikin aku nangis ketika lagi teleponan sama Julius, ketika Julius bilang tuh, ih Tante Uti gini bla bla bla, kita ngomongin ya dalam sisi yang ya kita menyayangkan aja ini terjadi. Aku lihat di handphone aku masuklah foto itu Jul, wajah beliau dengan astagfirullahaladzim. Aku kan banyak dihujat nih sama teman-teman Kristen nih yang mengatakan bahwa Uniripa kempot lah, peot lah, bla bla. Aku lihat Tante Uti, the realnya Tante Uti tanpa filter, dan aku shock banget lihat itu nangis aku langsung depan Julius. Nangis aku, ya Allah, kataku bukan apa-apa, you Kristen, you lawan debat kita, you sering mungkin narasi you bahkan nyerang Islam. Tapi walaupun bagaimana, you nggak separah kiamat, you nggak separah Sofiatul yang harus mendapatkan hukuman yang lebih itu Sofiatul dan kiamat. Harusnya you nggak seperti ini. Tapi ya apa sih yang nggak bagi Allah ya, maksudnya semua segala sesuatu tuh dipastikan pasti ada hikmah lah. Dan sempat aku ngobrol itu tadi di Komal, di tempatnya blokir permanen, aku ngobrol ada Kak D juga di situ. Ya aku bilang netizen, ya kalau aku nggak akan ikut memviralkan, bahkan Bang Alayubi yang tadinya minta klip videonya sama aku, mengurungkan niat untuk minta sama aku video klipnya, karena aku nggak akan bagiin ke orang-orang, kata aku bilang gitu, karena kalian sebenarnya udah punya. Buat apa aku nggak mau ikut campur? Bukan nggak mau ikut campur apa ya? Tetap salah, wallahi salah. Tapi aku nggak bisa kayak ikut-ikutan buat tangkap Uti ini. Kenapa? Karena aku ngebayangin kalau itu terjadi di antara kita umat Islam. Misal tiba-tiba ada di antara kita, saudara kita misalkannya kebablasan, keceplosan, pasti kita akan minta untuk ya bisalah sedikit ini, gitu kan. Aku cuman gitu aja sih, karena apalagi dia juga sakit gitu kan. Tapi kembali lagi, ini kan delik umum, saya tidak mewakili siapapun. Ke teman-teman muslim silahkan laporkan Tante Uti, itu hak kalian. Tapi mungkin kita berbeda dalam ranah ini. Aku bertawakuf, maksudnya aku berdiam diri, aku berhenti dulu karena aku bingung dengan sikap apa. Karena aku nggak mungkin juga viralkan di Komal-Komal, viralkan juga di YouTube. Kenapa? Dia tanpa aku pun bakalan viral. So aku nggak ada pentingnya juga untuk ini. Cuman hari ini kenapa aku reaction, aku menunjukkan sikap juga bahwa sesungguhnya saya dan Julius dari sisi kemanusiaan kita prihatin dengan apa yang dilakukan oleh Tante Uti, sangat tidak etis dan menyayangkan banget. Dan kita juga nggak nyangka ini terjadi yang menimpa Tante Uti, di mana saat ini dia sangat masa-masa, kita ingat Ko Agustan ya, Ko Agustan pernah sakit, kemudian pernah melakukan hal serupa, walaupun tidak seperti itu, tetap saja aku bilang kayak dejavu aja gitu. Aku Agustan yang dalam keadaan sakit mengalami peristiwa seperti itu, ternyata Tante Uti dalam keadaan sakit mengalami peristiwa yang kurang lebih sama. So berhentilah kita tuh kayak menghinakan, maksudnya merendahkan agama lain dengan menunjuk oknum yang sedang sakit. Jangan bawa-bawa kematian, jangan bawa-bawa penyakit, jangan bawa-bawa kesusahan orang lain deh. Ya maksud aku tuh begitu. Jadi aku jadi ingat kayak teman-teman Kristen kan suka goreng Ko Agustan tuh. Ko Agustan udahlah sakit gini terus meninggal gini-gini, diejek-ejek segala macam. Bahkan kita tuh umat Islam satu grup ya, dari satu grup itu dibuat sama Ko Agustan, dan aku masih ada standby di situ. Itu grup khusus YouTuber muslim, dan yang bikin grup itu Ko Agustan. Tahu nggak, kita tuh sempat ngobrol di situ di grup itu bahwa inilah warisan dari Ko Agustan. Sakit hati banget ketika kita lihat orang Kristen, YouTuber Kristen itu menghina Ko Agustan. Nah sekarang kita lihat dong, penyakit itu tidak maksudnya tidak pandang bulu, mau Kristen, mau Muslim, mau Hindu, kayak itu akan datang kepada siapapun dia datangi gitu. Ya, naturnya manusia itu sakit. Nah, jadi ketika teman-teman Kristen menghantam Ko Agustan, maka yang terjadi adalah apa yang kalian lakukan akan kalian tuai dengan melihat Tante Uti gitu loh. Kan akan kayak main pingpong gitu. Nah, ayo kalau aku sih lebih inginnya tuh edukasi.
sudut pandang aku terkait tentang apa yang terjadi, kayak mungkin aku kayak reaction Pak Doni tadi dengan beberapa perspektif dengan dalil-dalil, aku nggak tertarik untuk bahasin orang gitu karena sudah ada channel-channel kita yang udah ngebahasin spesial dari murtadin, penghujat seperti Dokter Akal, Al Ayubi, Bamtri Channel sudah ada dan aku nggak perlu harus sama seperti mereka. Aku punya konsep yang berbeda. Aku khusus diskusi aku pribadi dengan teman-teman Kristen yang mau diskusi sama aku. Itu aku. Cuman terkait tentang hal ini aku bertawakuf. Kenapa? Tidak membela, tidak melaporkan juga. Itu aku. Aku berlindung kepada Allah dari bersikap zalim kepada hamba Allah. Karena bagaimanapun juga dia ciptaan Allah menurut aku. Dia salah besar. Salah besar. Tapi masalahnya adalah aku anggap ini pembelajaran buat aku pribadi juga, bahwa terkadang kita nggak niat menistakan tapi tanpa sadar kita sudah menistakan. Ya, aku sempat viral dong video aku yang dituduh menistakan, padahal aku jelas-jelas di situ menyanyikan lagu yang konteksnya itu bukan menghina Yesus tapi menghina penghujat Yesus. Kan judulnya aja dasar kau penghujat Yesus. Gitu. Jadi itu pun dianggap penistaan sama orang-orang, padahal aku menista mereka yang menista Yesus. Dengan cara apa mereka menista Yesus? Dengan berbuat jahat sehingga gara-gara mereka lah Yesus disalib. Itu doktrin mereka yang aku balikin kepada mereka. Nah, tapi ya sudah teman-teman, saya dan Julius berharap apapun yang terjadi adalah untuk pembelajaran bagi kita. Umat Islam juga belajar dari kasus ini bahwa kita berhati-hati. Orang-orang Kristen juga harus belajar dengan kasus ini bahwa kita juga berhak berhati-hati. Kalian juga harus berhati-hati. Mari kalau memang kalian wahai apologet Kristen yang punya ilmu, yang memang percaya ajaran kalian dari kebenaran, diskusi sajalah secara akademik. Ada Komal saya, ada Komal Julius. Mungkin dalam ranah debat itu kita agak clash ya, atau agak chaos. Itu is okay, karena itu konsekuensi. Namanya bicara tentang iman. Tapi kembali lagi, cukup sampai di situ saja, pas berdebat saja. Jangan sampai bawa pribadi, sampai kalian ingin ngebunuh orang lain lah, sampai kalian ingin mengarungi orang lain lah. Nggak perlu juga seperti itu ya. Karena kita punya aparat keamanan, kita punya aparat hukum, kita punya kepolisian, serahkan kepada mereka. Serahkan kepada para polisi, gunakan instrumen yang sudah ada di negara kita, yaitu para aparat penegak hukum yang saya sendiri percaya saja kepada mereka, karena mereka yang bertanggung jawab. Itu ajaran Islam saya, harus taat kepada pemerintah dan juga percayakan kepada undang-undang yang ada. Kita berhak melaporkan. Teman-teman muslimku, kalian berhak melaporkan. Teman-teman Kristen juga berhak melaporkan umat Islam. Silahkan saja, kalian punya hak yang sama. Tapi jangan ngadu ke saya ya. Siapa yang diterima, siapa yang enggak, that's not my business by the way. Nah, jadi intinya aku dan Julius bukan berarti kami itu membela penghujat agama dan penghujat Al-Quran, no. Tapi kami berbicara dari sudut pandang manusia yang sesama CNKRI dengan Tante Uti yang selama ini dia berdiskusi, tidak pernah ada hal aneh seperti bahkan kiamat, Sopiatul ya, lebih parah penghujatannya Saifuddin Ibrahim ya, lebih mengerikan hujatannya, tidak sama seperti mereka. Tapi yang namanya Polikardus tetap mereka itu adalah orang-orang yang menyebalkan dalam ranah Islam. So mungkin dari aku itu aja. Yang penting teman-teman muslim mau marah sama Unrifa karena nggak ikut mereaction, mengata-ngatai Tante Uti, mungkin is okay, kalian nggak apa-apa. Tapi kembali lagi, ini hak aku ya, hak aku bertawakuf. Aku berlindung kepada Allah dari kezaliman atas diriku sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itu saja. Julis mau menambahkan, silakan. Udah cukup, aku rasa. Aku tadi beli baju baru, Jul, jadi masih ada ininya, Jul, mereknya di belakang. Gak perlu dibilang juga. Spesial untuk konten Julius aku beli baju baru nih biar kontennya tidak kena pelanggaran. Konten berulang. Karena bajunya itu aja. Dong, aku tuh bajunya ganti-ganti ya YouTube. Aku beli baju 3 loh buat konten Julius ini loh, bayangin, biar itu nggak kena konten berulang. Kurang apa aku tuh YouTube? Awas kalian ya, kalian bilang itu konten berulang. Gitu. Nanti aja mungkin. Mohon maaf kalau kami itu ada kata-kata yang salah ya, ikhwah fisabilillah. Mohon maaf atas kedoifan kami. Kami juga manusia biasa yang mungkin salah dalam pandangan kalian. Tidak sama dengan kalian bukan berarti kita musuhan. Ingat loh ya, kalian tuh harus adil loh. Kalau kami tidak ke kanan bukan berarti kami ada di kiri. Bisa jadi kami di tengah-tengah. Dan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan, itu hak itu. Oke. Kami tidak menggoreng, maksudnya kami tidak
melaporkan dan kami juga tidak membela. So, kami bertawakuf berada di tengah-tengah. Itu sikap bijak menurut saya pribadi bersama Julius. Kami berdua pamit undur diri dari Riva Official Content Reaction. Semoga ke depan ada yang baik yang kita dengarkan dari apa? Dari apa yang telah tersebar dari Pak Donitan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tinggalkan room ini menghilang. Enggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.